بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان شهر الصيام للمؤمنين وجعل الصلاة عماد الدين وجعلها كتابا موقوتا للمسلمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada subuh hari ini Allah masih memberikan banyak nikmat kepada kita. Semoga dengan nikmat iman dan nikmat sehat itu kita bisa selalu istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Dan selanjutnya salawat dan salam mari sama-sama kita kirimkan buat arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah, pada kuliah subuh hari ini, maka tema kuliah subuh kita adalah menjaga amanah sebagai manifestasi iman dalam kehidupan. Dasar hukum kuliah subuh kita adalah dalam surat An-Nisa ayat 58. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'ma ya'izukum bih innallaha kana sami'an basira. Kata Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanah kepada orang yang berhak menerimanya. Dan bila kamu diberi wewenang untuk menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkan hukum secara adil. Sesungguhnya Allah sebaik-baik pemberi mau'izah bagimu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bapak Ibu, dalam surat An-Nisa ayat 58 ini terdapat dua kata kunci yang saling terkait satu sama lain, yaitu kata amanah dan kata keadilan. Kadang kata amanah dan kata keadilan itu mudah untuk diucapkan, tapi kadang sulit dalam implementasinya. Syekh Ali As-Sais dalam kitab tafsirnya, Tafsir Ayat Ahkam, menjelaskan ada 3 macam bentuk amanah manusia. Pertama adalah amanah manusia kepada Allah, yang kedua amanah manusia kepada orang lain, yang ketiga adalah amanah manusia kepada dirinya sendiri. Bapak Ibu, amanah manusia kepada Allah bisa kita lihat dalam 2 bentuk. Pertama, manusia sebagai Abdullah. Kedua, manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Manusia sebagai Abdullah adalah manusia sebagai hamba Allah. Karena memang Bapak Ibu, tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah. Sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah. Kata Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56 itu, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni." Dan aku, kata Allah, tidak akan menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka menyembah kepada aku. Bapak Ibu, ketika kita meresapi ayat ini, maka seyogyanya apapun aktivitas yang kita lakukan, apapun kegiatan, pekerjaan yang kita laksanakan, seharusnya semuanya itu dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itu ketika kita jadikan aktivitas kita, pekerjaan kita, semua kegiatan kita dalam rangka beribadah, mari kita mulai dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kan kita doakan semoga segala yang kita lakukan itu benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kaum muslimin, ketika diri kita merasa sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, sebagai budak Allah, maka kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap gerak-gerik langkah kita kaum muslimin. Ketika perasaan diawasi itu ada pada diri kita kaum muslimin, tentunya perbuatan, tindakan yang akan lahir itu adalah perbuatan-perbuatan yang terpuji, yang selalu diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, amanah manusia kepada Allah sebagai Abdullah. Yang kedua, sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Sebagai khalifah Allah kaum muslimin, kita diciptakan oleh Allah adalah untuk menjaga, memelihara, melestarikan bumi dan alam semesta ini dari kerusakan dan dari kepunahan. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun, kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Kaum muslimin, pertanyaannya adalah apakah manusia dewasa ini sudah menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah? Apakah manusia dewasa ini sudah menjalankan, sudah memelihara, melestarikan bumi alam semesta ini dari kerusakan atau dari kepunahan, atau malah justru sebaliknya kaum muslimin? Banyak di antara manusia itu yang merusak alam, yang kita kenal dengan adanya istilah illegal logging, penebangan hutan secara sembarangan untuk kepentingan pribadi, kepentingan kelompok dan sebagainya. Ada kita kenal istilah illegal fishing, penangkapan ikan secara serampangan, sembarangan di lautan, sehingga bisa merusak ekosistem laut kaum muslimin. Maka oleh karena itu kaum muslimin, dewasa ini banyak sebetulnya perbuatan, tindakan dilakukan oleh manusia itu merusak alam. Ketika alam itu udah rusak sebetulnya kaum muslimin, maka akan berdampak negatif bagi diri manusia itu sendiri. Kata Allah, zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kaum muslimin kerusakan di daratan dan di lautan yang disebabkan oleh akibat ulah tangan manusia, agar mereka merasakan apa yang mereka lakukan. Maka sesudah itu diharapkan manusia itu kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin, maka oleh karena itu, kalau kita merasa sebagai khalifah Allah mulai dari pribadi kita masing-masing, kita harus berupaya, berusaha sedikit demi sedikit bagaimana kita bisa menjalankan fungsi kita sebagai khalifah. Minimal mulailah dari diri sendiri, membuang sampah pada tempatnya, tidak membuang puntung rokok di sembarangan tempat dan lain-lain sebagainya kaum muslimin, demi menjaga, melestarikan bumi alam semesta ini dari kerusakan. Itu amanah manusia kepada Allah. Yang kedua, amanah manusia kepada orang lain. Amanah manusia kepada orang lain bisa diimplementasikan dalam bentuk bagaimana interaksi yang terjadi antar manusia. Seorang ayah, seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Istri dan anaknya, keluarga merupakan amanah bagi seorang bapak, seorang ayah, seorang suami. Maka oleh karena itu, seorang suami harus mampu membimbing, mengajak, membimbing istri ke jalan yang benar. Seorang ayah juga harus membimbing, mendidik anak-anaknya supaya selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Ingat kaum muslimin, seorang ayah, seorang suami nanti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Di pasar misalnya, antara seorang pedagang dan seorang pembeli, seorang pedagang yang benar-benar amanah kepada pembeli adalah kalau seandainya pedagang itu bisa memberikan sesuai dengan apa yang diminta oleh si pembeli. Misalnya kalau ada pembeli membeli 1 kilogram gula,
maka ketika menimbang itu si penjual itu memang pas-pas 1 kilogram gula. Kalau ingin bersedekah lebihkan sedikit. Tapi ketika si penjual mengurangi sedikit saja timbangan, berarti si penjual tidak amanah kepada si pembeli kaum muslimin. Begitu juga bisa kita lihat bagaimana seorang pemimpin dalam sebuah instansi, dalam sebuah lembaga harus bisa bersikap amanah. Bagaimana cara amanahnya kaum muslimin? Amanah seorang pemimpin dalam sebuah instansi itu adalah memperlakukan bawahannya secara adil, menempatkan bawahannya sesuai dengan kemampuan dan profesionalismenya. Tapi pada saat seorang pemimpin menempatkan bawahannya tidak sesuai dengan kemampuannya, tapi malah melihat bawahannya itu berdasarkan kedekatannya, anaknya, saudaranya, kemenekannya, ada nepotisme di sini kaum muslimin, berarti seorang pimpinan tidak amanah kepada bawahan. Idza wusidal amru ila ghairi ahliha fantaziris sa'ah. Bila suatu perkara, suatu pekerjaan tidak diserahkan kepada orang yang ahlinya, tunggulah masa-masa kehancuran. Banyak sekali bagaimana implementasi amanah kepada orang lain dalam kehidupan kita kaum muslimin. Yang ketiga adalah amanah manusia kepada dirinya sendiri. Amanah manusia kepada dirinya sendiri ini adalah bisa dilakukan dalam 2 hal. Pertama, bagaimana seorang manusia itu mampu melakukan sesuatu aktivitas yang benar-benar bermanfaat bagi dirinya. Kaum muslimin, kalau seandainya dalam kehidupan sehari-hari kita suka melakukan kegiatan yang tidak bermanfaat, malah bisa memberi mudarat bagi kita, bagi orang lain, berarti kita tidak amanah kepada diri kita. Yang kedua, kaum muslimin, amanah kepada diri sendiri ini adalah bagaimana kemampuan kita untuk mampu menjaga seluruh anggota tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita punya mata adalah amanah dari Allah. Sudahkah kita pergunakan mata untuk melihat ayat-ayat Allah, untuk melihat hal-hal yang baik, untuk melihat yang boleh dilihat, atau malah sebaliknya kaum muslimin, pernah mata kita perlihatkan untuk hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Na'udzubillah. Kita punya lidah kaum muslimin, sudahkah lidah kita fungsikan untuk mengucapkan, mengatakan hal-hal yang baik, atau malah sebaliknya kaum muslimin, pernah lidah kita pergunakan untuk membicarakan aib orang lain, menipu, memfitnah, mengadu domba, berbohong dan lain sebagainya kaum muslimin? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita punya tangan, pernahkah tangan kita pergunakan untuk membantu meringankan pekerjaan orang lain kaum muslimin? Atau malah sebaliknya, pernah tangan kita pergunakan untuk mencuri, mengambil sesuatu hak yang bukan hak kita? Kita punya kaki kaum muslimin, sudahkah kita langkahkan kaki kita ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah? Atau pernah suatu ketika kita langkahkan kaki ke tempat-tempat maksiat? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kita punya kemaluan kaum muslimin, sudahkah kita salurkan kemaluan kita kepada jalan-jalan yang diridhai oleh Allah? Atau pernah suatu ketika kita melakukan na'udzubillah, berzina dan lain sebagainya? Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kaum muslimin dalam kehidupan ini kita bisa menjalankan segala macam bentuk amanah, baik amanah kepada Allah, amanah kepada orang lain, maupun amanah kepada diri kita sendiri. La imana liman la amanatalah. Tidak ada keimanan pada diri seseorang ketika dia diserahi suatu jabatan, suatu amanah, tapi dia sia-siakan amanah itu, maka tidak ada keimanan pada diri seseorang. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua kamu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang engkau pimpin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.